Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mimpi kamu yang akan nyata. Kita akan coba cek, adakah? Seperti apakah itu? Kita akan coba bahas. Tapi ingat, buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sapa kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada Sun, ada Four of Pentacles, ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, ada Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Three of Cups. Wah, itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Teman-temanku, aku ngelihat ya, saat ini kamu mungkin sudah menyadari ya, apa yang kau miliki mungkin sebuah cahaya atau kilauan kamu, di mana kilauan kamu itu berupa sebuah aura yang menawan, dan kamu juga sering menjadi pusat perhatian. Karena apa? Karena sifat kamu yang mungkin diplomatis, kamu adil, dan kamu juga mudah bergaul. Inilah kilauan kamu. Sehingga akhirnya kamu itu sebenarnya punya kualitas dalam diri kamu yang bisa menciptakan kehidupan kamu. Menuju kebahagiaan kah itu, menuju keberhasilan kah itu, atau kesuksesan. Jadi kamu tinggal pilih ya. Nah, aku melihat ya di Queen of Swords, kamu itu adalah seseorang yang punya pemikiran yang matang, pemikiran yang dewasa, yang bijaksana ya. Jadi ini akan membuat kamu itu selalu berhasil. Di dalam mungkin dalam membangun bisnis, membangun suatu hubungan, atau membangun sebuah kerjasama, itu kamu akan selalu berhasil. Karena di sini kamu akan selalu diprioritaskan, kamu akan ya suara kamu akan selalu didengar di sini. Ya, itu kamu. Jadi ya, jika pun ada tantangan, jika pun ada hambatan, kamu selalu bisa memikirkan untuk menyelesaikannya. Dan kamu juga selalu action di sini. Oke, walaupun aku melihat di sini ada Four of Pentacles. Pernah mungkin kamu merasakan adanya sebuah permasalahan kamu mungkin dari segi finansial, dari segi bisnis gitu ya. Nah, namun dengan pemikiran kamu yang matang, pemikiran kamu yang bijaksana ya, itu membuat kamu mampu ya untuk melakukan apapun yang terjadi, menyelesaikan masalah itu, membuat ide-ide baru gitu ya. Dan kamu selalu menunjukkan kualitas dalam diri kamu, dimana kamu mungkin yang serba bisa, kamu yang mungkin multi talenta di sini. Oke? Nah, jadi aku ngelihat di sini beberapa dari kamu itu juga memiliki selera yang begitu tinggi, mungkin dalam soal apa ya, kualitas diri, penampilan gitu ya. Mungkin kamu punya hobi yang begini, hobi yang begitu, kamu selalu untuk menunjukkan. Nah, itulah akhirnya yang membuat kamu ya bisa mengakhiri kondisi kamu yang stuck ini. Jadi itu tidak akan lama gitu loh. Stucknya kamu ini bisa jadi karena apa? Karena kamu lupa apa ya, lupa diri gitu ya. Mungkin di saat aku punya banyak uang nih, aku berfoya-foya. Nah, tetapi di saat kamu merasa ada yang aneh, kamu cepat untuk berhenti, menyadari hal ini nggak baik loh. Nah, jadi itu kamu punya pola pikir yang begitu sangat positif di sini. Oke? Nah, mungkin bisa jadi jika kamu merasakan ada orang-orang di sekeliling kamu yang seperti membuat energi negatif kamu itu mulai muncul, kamu cepat untuk mengatasinya.
Sehingga kamu tidak akan berlama-lama stuck di dalam kondisi yang seperti itu. Karena kamu punya pemikiran yang cukup bijak, dewasa, dan pintar di sini. Ya. Nah, di sini ada sun. Dan kamu juga terlihat selalu memiliki harapan-harapan. Inilah kilauan kamu. Ya. Kilauan kamu ini membuat diri kamu itu sebenarnya semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang. Kamu akan bisa mengatasi semua permasalahan kamu ya. Mungkin jika kamu yang punya hutang ya, mungkin kebanyakan orang kan kita terjebak nih dalam suatu kondisi hutang yang banyak, mungkin dengan kayak Shopee SpayLater gitu atau apa, itu kan kita terjebak. Nah, namun akhirnya kamu mulai berpikir secara bijak. Nggak mungkin, aku nggak butuhkan ini nih, aku nggak beli gitu loh, aku nggak order, aku nggak pesan, aku nggak mau check out gitu. Nah, di situ kamu mulai berpikir, oh ini akan menghancurkan aku nih. Kamu bisa mengatasinya. Jadi intinya, kamu di sini akan menjadi seseorang yang bisa memahami ya, mana yang pantas kamu lakukan, mana yang tidak. Mana yang menurut kamu terbaik, mana yang tidak, ya. Jadi itu. Jadi banyak harapan-harapan kamu itu ya, mungkin menyelesaikan hutang-hutang itu juga bisa gitu loh. Ya mungkin aku udah banyak nih hutang SpayLater aku gitu ya. Aku mencoba untuk mengurangi belanja aku nggak shopping dulu ya. Itu cara kamu mengatasinya. Ya, mungkin ada uang jajan atau uang bulanan kamu, gaji kamu sisihkan untuk membayar ini. Karena jika punya niat untuk membayar, ya semua itu akan bisa kita selesaikan. Tergantung niat dalam diri kita. Jadi itu kamu. Jadi selalu ada aja harapan kamu, peluang kamu, kesempatan kamu untuk menyelesaikan semua permasalahan kamu. Jika kamu ngerasakan aku harus keluar dari kondisi ini gitu ya. Oke teman-temanku, nah jadi ini yang membuat kamu makin bersinar. Ya bahkan kamu ngerasa ini, ya ini serasa mimpi. Aku bisa lepas nih dari hutang-hutang aku yang bejibun gitu ya. Aku bisa lepas nih dari SpayLater yang begitu menghisap uang aku gitu loh. Jadi kamu akhirnya bisa bijak lah dalam mengatasi semua kondisi di dalam kehidupan kamu saat ini ya. Di sini ada Queen of Cup. Nah, jika ini dalam percintaan misalnya, di dalam percintaan ini, kamu ngerasa diri kamu itu belum menemukan orang yang tepat, ya, masih banyak hal-hal yang membuat kamu ngerasa khawatir dengan hubungan yang kamu jalani saat ini. Karena orang-orang yang dekat dengan kamu tidak melihat ketulusan dari mereka. Kamu tidak melihat keseriusan juga, ya. Karena jika orang yang serius, orang yang tulus, dia pasti tidak akan mengecewakan kita, tidak akan membiarkan kita bersedih gitu loh. Tapi kenyataannya orang tersebut masih membuat kamu bersedih. Bahkan kamu ngerasa kamu dimanfaatkan dalam kondisi ini. Ya akhirnya aku ngelihat kamu mulai berpikir secara bijak, ya mungkin untuk melepaskan, ya untuk menghindari, ya mungkin menjaga jarak begitu. Karena kamu tahu ada satu hubungan yang benar-benar hanya hubungan sesaat yang terjadi. Kesenangan sesaat ini yang mungkin benar-benar kamu rasakan, dan kamu selalu fokus kepada finansial, kamu selalu fokus kepada pekerjaan, kamu selalu fokus kepada bagaimana cara untuk mencapai sukses. Itu yang kamu fokuskan saat ini. Kalaupun mungkin ada percintaan yang sedang kamu jalani ya, karena terlalu banyak orang-orang yang manipulatif yang kamu temui, jadi kamu hanya fokus kepada pekerjaan saja. Ya, nah terkadang di saat kamu tidak mencari, disitulah mungkin cinta itu datang. Karena di sini kamu ngerasakan ada suatu kebahagiaan cukup luar biasa. Ada sebuah rasa yang belum pernah kamu rasakan. Apakah di sini kamu akan menemukan seseorang yang mungkin membuat kamu makin bersinar, membuat kamu makin memancarkan aura, kamu akan berkilauan di sini. Ya, terkadang energi positif yang orang lain transfer kepada kita itu juga akan berpengaruh kepada aura kita juga. Makin cemerlang, makin berkilauan ya. Disinilah kamu ngerasa mimpi. Ternyata di saat aku fokus kepada diri aku fokus kepada finansial, datanglah mungkin seseorang yang mungkin menawarkan sebuah cinta kepada kamu. Ini membuat kamu ngerasa nggak percaya banget ya, kerasa mimpi padahal ini nyata gitu ya. Oke. Kita akan coba cek di sini dari kartu Oracle, seperti apakah yang akan terbaca. Fokus pada kartu ini teman-temanku. Apakah yang terbaca?
Oke. Ya. Ada sign from heaven. Nah, kamu akan selalu mendapatkan sinyal-sinyal dari surga, tanda-tanda dari surga, bahwasanya kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, agar kamu bisa menemukan jalan ini, menemukan jalan itu gitu loh. Jadi di mana kamu jika ngerasakan ada peluang dan kesempatan, manfaatkanlah. Bisa jadi itu adalah tanda-tanda dari semesta agar kamu bisa berubah, agar kamu bisa menemukan ya kebahagiaan yang kamu sebenarnya di sini. Oke. Ini ada love and one in heaven lah. Love one in heaven. Nah, jadi ada cinta yang benar-benar kamu rasakan. Satu-satunya cinta dalam diri kamu yaitu merasakan ya hidup berasa di surga. Mungkin ngerasakan ada yang benar-benar tulus yang Tuhan berikan kepada kamu. Mungkin itu juga sebuah tanda-tanda di mana kamu akhirnya menemukan orang yang bisa menerima kamu apa adanya, orang yang bisa memahami kamu, orang yang bisa mengerti akan diri kamu. Nah, disinilah kamu akhirnya bisa dicintai, kamu akhirnya sangat disayang, dihargai. Nah, ini merupakan suatu kebahagiaannya kamu ya, serasa di surga rasanya gitu ya. Oke. Ini ada manifesting miracle. Aku melihat kamu juga banyak memanifestkan sesuatu. Apa yang kamu manifestkan? Kebahagiaan tentunya. Ya, mimpi kamu satu persatu mungkin akan nyata. Karena manifest kita itu adalah juga sebuah doa ya. Nah, sama halnya perkataan adalah doa. Jadi selalulah kita berkata-kata yang baik agar itu bisa terjadi. Sama halnya juga dengan manifest. Jika kamu memanifestkan ya segala sesuatunya dalam hidup kamu saat ini, maka yakinlah itu akan bisa terwujudkan. Maka itu akan terkabulkan. Oke, karena di sini kamu sudah benar-benar menjadi orang yang pintar, cerdas ya. Kamu di sini di saat ada orang-orang yang mungkin berkata yang tidak baik mungkin tentang kamu, kamu akan abaikan. Kamu tidak akan pedulikan lagi. Kamu tidak akan mempermasalahkan itu lagi. Itulah ya yang membuat kamu akan makin bersinar, makin berkilauan. Karena kamu sudah bisa membuang energi-energi negatif yang mungkin masuk ke dalam hidup kamu. Ya, ada balance, keseimbangan. Ya, mungkin dalam waktu dekat sebentar lagi kamu akan mengalami suatu kestabilan, keseimbangan dalam hidup kamu, di mana ya mungkin kamu akan menemukan seseorang yang membuat hidup kamu stabil, hidup kamu mulai bermanfaat, hidup kamu mulai bermakna di sini ya. Mungkin ini juga akan terlihat sebuah kestabilan dari segi finansialnya kamu ya, di mana mungkin selama ini kamu mengalami stuck di keuangan, stuck di bisnis, pekerjaan ya, semua itu akan mulai membaik karena kamu mulai berpikir ya bagaimana untuk maju, bagaimana untuk berkembang ya. Di situ akhirnya kamu menemukan sebuah jawaban ya. Dan aku melihat beberapa dari kamu akan merasakan satunya kebahagiaan. Ada spiritual support. Nah, apalagi di sini aku juga ngelihat kamu itu mulai menjadi sosok yang sangat religi gitu ya. Kamu mulai meningkatkan spiritualnya kamu mulai mencoba untuk apa ya kayak ibadah kamu itu kayak udah kamu rutinkan, kamu sudah menjadi sosok yang lebih kuat imannya ya. Nah, dengan begitu akhirnya Tuhan selalu memberikan support kepada kamu. Itulah support system dalam diri kamu ya. Dengan spiritualitasnya kamu lebih percaya diri, kamu lebih merasa bersyukur ya. Karena banyak hal-hal yang kamu dapatkan, kemudahan-kemudahan begitu. Ear angel, aku juga melihat di sini kamu akan terkoneksi dengan alam. Kamu akan merasakan kamu selalu dituntun dan selalu dijaga oleh alam semesta. Ini buktinya you are protect ya. Kamu selalu benar-benar menemukan kamu akan ngerasakan gitu loh. Ngerasakan bahwasanya kamu selalu dijaga. Kan apa? Ya, yang tadi awalnya kamu menyadari ada orang yang ingin berbuat tidak baik kepada kamu ya. Kamu menyadari dimana semua itu ya mungkin bisa kamu atasi, bahkan ya secara kamu tidak melakukan apapun ya mereka menjauh dari kamu ya. Itulah yang membuat kamu di sini mungkin makin bersinar.
berkilau. Oke teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.